Di bulan Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Oke. Daun salam, daun saga. Jawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qur rabbi min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Thank you banget buat komandan-komandan kita yang ganteng. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Ada Brigjen Junedi, Mayor Jenderal Tono, dan Jenderal Hendar. Luar biasa ya. Naik motor dari Bekasi sampai Pondok Aren. Badan sudah kurang jadi 60 kilo ya. Dari 80? Dari 80, dari 4 oh 6 kilo ya. Luar biasa. Saudara-saudara semua yang hadir di sini, hari ini merupakan kajian kita yang kesekian kalinya. Dan merupakan juga jelang Ramadan nanti ada hal-hal yang harus dilakukan. Sehingga materi ini adalah tentang membaca kitab yang tidak ada tulisan, yang tidak ada kertas, tapi sebuah perintah untuk dibaca. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 183. Yang punya handphone bisa lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Arti beriman yakin banget bahwa kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Sang Pencipta yang namanya Allah, yang disebut Khalik pencipta, dan kita yang diciptakan disebut makhluk. Pasti ada perbedaan. Jangan makhluk ngaku jadi khalik sehingga diri kita menyekutukan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa tidak disebut ya ayyuhalladzina muslimun? Tapi ini yang beriman yang dipanggil. Kutiba, artinya diwajibkan. Padahal kutiba itu kataba, artinya kitab, catatan. Lalu apa hubungannya nanti dengan alaikumusiyam? Ada apa catatan atau buku itu atas kamu untuk disiamkan? Siam di sini diartikan berpuasa. Kegiatan ini pernah terjadi kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang telah diwajibkan juga ya, yang mereka juga membaca catatan-catatan mereka. Alladzina min qablikum, sebelum kamu udah pernah itu orang-orang dahulu sejak Nabi Adam. Supaya apa kita diwajibkan berpuasa atau melihat catatan-catatan kita ya. Alladzina min qablikum la'alakum, mudah-mudahan bertakwa. Maka tidak mungkin akan bertakwa jika kita tidak memahami ayat ini. Apa maksudnya siam? Apa maksudnya diwajibkan berpuasa atau kita disuruh untuk melihat catatan kita? Oke, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu terjemahannya, nggak salah. Karena sejak dulu sampai sekarang juga terjemahannya begitu. Padahal wajib itu bahasa Arabnya fardu.
Kenapa tidak? Ya ayyuhalladzina amanu fardu alaikumusiyam. Tapi kutiba. Nah, nanti akan kita bahas ini. Ya, agar kita memahami dan kita menjadi takwa. Kalau Omar sekarang usianya 70 tahun, dipotong balik 15 tahun, berarti Omar sudah 55 kali ketemu Ramadan. Ketemu bulan puasa. Pertanyaannya, sudahkah kita bertakwa? Sudahkah kita mendapatkan nilai-nilai ketakwaan itu? Itu pertanyaan. Masih ada kita belum nemu. Monggo Bu Sabdo, ini Nak Sabdo. Apa? Ibu Sabdo, istrinya, ini putrinya ya. Semakin hari semakin besar. Seminggu kemudian, sebulan, setahun kemudian, siap kita menerima undangan. Ya, Citra, udah punya pacar nggak dibawa pacarnya, Cit? Ya, kenapa kita harus bertakwa nih, Bang? Surat ketiga ayat 133. Kenapa kita harus bertakwa? Tolong dibaca yang keras di situ, dari sini. Oke, nanti ke sana ya, otomatis. Tolong dibaca terjemahannya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah awali ta'awud. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Iya. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh di sini. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan buat siapa? Orang bertakwa. Kenapa enggak orang yang beriman? Di Qur'annya tadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, berpuasalah agar bertakwa. Jadi ada orang beriman belum takwa, Bang. Tapi kalau orang yang bertakwa, berimannya udah pasti dan benar imannya. Nah, kalau dia terus bertakwa, kemudian Ijrail datang, dia akan ditempatkan di mana? Di surga yang luasnya seluas langit, uiddat lil muttaqin, yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Tunjuk jari yang udah bertakwa. Bingung kita. Ya, karena bertakwa itu harus dilalui dengan dengan apa? Dengan Ramadan diantaranya. Ramadan itu artinya membakar, Kang Endar. Jadi itu Ramadan itu membakar. Jadi ada sesuatu yang harus kita bakar. Apa yang harus kita bakar? Dan kita harus tahu apa yang harus kita bakar. Ya. Nah, supaya kita tahu apa yang harus kita bakar, ya Ramadan panas. Ini kata kiasan, Bang. Jadi jiwanya itu sedang panas, Bang. Kalau jiwanya panas, bawaannya kesel, bawaannya marah. Lagi panas. Maka harus yang menyebabkan panas itu dibakar. Apa tuh yang menyebabkan panas yang mesti kita bakar? Yang puncaknya adalah bisa ego, bisa emosi, bisa bodoh, bisa jolim, bisa kikir, bisa berpaling, dan lain sebagainya. Itu semua harus dibakar. Kenapa kita bisa melakukan itu? Berpaling, kemudian kita dengki, kemudian kita benci, dan lain sebagainya. Kenapa ini? Ada di mana saya tahu itu? Nah, taunya setelah kita membuka catatan kita. Surat ke-17 ayat 14. Nah, 17 ayat 14. Suara saya terdengar baik? Baik.
Sok, dibaca. Arabnya bisa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Iya nih. Uqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Oke. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Jadi disuruh apa kita? Bacalah apa? Kitabmu. Mana kitabmu? Bukan. Itu mah kitab bareng-bareng. Iya, nanti ke situ nanti. Itu kitab, yang ini mah bareng-bareng. Tapi kamu punya kitab sendiri untuk melihat apa aja itu catatan-catatan yang ada di situ sebelum nanti malaikat Munkar Nakir datang memberikan kitab catatanmu. Biasanya ada tanda-tanda. Kalau misalnya diterima tangan kiri, itu pasti nilainya merah semua. Kalau nilainya merah, ya dermawannya 3, silaturahminya 4, ngajinya 2. Coba. Menghormati orang tua 3. Kira-kira rapot kayak begitu naik kelas nggak? Nggak naik kelas, Bang. Ketika tidak naik kelas, rapotnya merah, nyemplung ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi atau nyemplung ke neraka? Nyemplung ke neraka, Bang. Bacalah kitabmu. Tuh. Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu tuh. Kutiba. Tadi kan kutiba kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Tapi nggak mungkin bisa dibaca kalau kita belum tahu catatannya itu. Kalau udah tahu, maka harus meramadonkan diri selama 30 hari. Mungkin nggak mau ngebakar, belum tahu apa yang dibakar. Bisa-bisa rumah orang dibakar nggak? Nih Bang. Ini surat keberapa Bang? 17 ayat. Ayat ini kita disuruh baca kitab. Ada di mana kitab itu? Cukuplah dirimu sendiri. Jadi kitabnya ada di mana? Diri sendiri. Kitab itulah nanti sebagai penghisap, sebagai vonis untuk ditentukan catatan itu terhadap dirimu. Sebelum abang kesini, ayat ini udah ada belum Bang? Sebelum abang nikah, ayat ini udah ada belum? Paham ayat ini kapan Bang? Kemana aja lu? Jadi nggak tahu dong kitabnya, catatannya aja. Kalau dia nggak tahu, repot Bang urusannya Bang. Pertanyaan berikutnya, Omar, apa saja catatan-catatan diriku yang ada? Mari kita lihat catatan-catatan itu. Diawali dengan surat ke-99 ayat 7. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Baca semua terjemahannya sama-sama. Ini quote dan pasti ini. Abang melakukan perbuatan sedikit yang baik sebesar biji sawi zarah, itu akan dilihat balasannya. Dan itu real harus ada dan harus benar. Gak mungkin Quran ini bohong. Kalau Quran ayat ini bohong, kita tipek aja ini ayat. Capek-capek kita naik motor ke sini. Kalau Quran itu bohong, kita belajar Quran. Sampai hari ini nggak ada yang ngaku bahwa ini adalah omongan orang, nggak ada. Ya walaupun rame di YouTube, Quran dibakar, tidak percaya dengan Tuhan,
bahkan nantang Tuhan. Ada nggak yang kayak gitu? Luar biasa itu, iseng aja itu kayak begitu. Kayak gak ada kerjaan. Kayak si semut, Bang. Semut lagi jalan di badan kita. Si semut itu lagi ada yang beriman. Gua sedang diawasi sama yang maha besar. Omar kan? Namanya yang maha besar itu siapa? Omar. Dia ngeliat nggak si semut si Omar? Enggak. Gue lagi mau cari Omar yang maha besar mana. Dia di kuku. Oh, kuku si kuku apa Omar? Kuku. Dia ngelihat nggak bisa secara utuh. Dan kita juga sedang berjalan seperti semut kecil yang maha besar. Rame. Gue nggak percaya sama Allah. Kata si semut, gue udah kelalang keliling dari ujung ke ujung gak ketemu tuh si Omar, padahal dia sedang berjalan di mana? Di badan Omar, di maha besar. Dan kita juga sedang seperti semut itu. Si Omar tiupannya kenceng gak sama si semut tuh? Wah, bisa terbang gak itu? Maha besar bisa gak keluarkan badai? Bisa gak menghancurkan? Yang lagi nempel-nempel itu, berterbangan. Tapi ada si semut yang percaya, dan ada semut yang tidak percaya. Dia sedang berjalan di maha kuasa. Namanya bisa Omar, bisa Junedi. Bisa kan? Tapi wujudnya sama nggak? Manusia? Ya. Dan tidak ada yang menyerupai. Nama beda. Ada Allah, ada Gusti, ada apa lagi? Ada Omar, ada Junedi, ada Hendar. Tapi sama nggak itu manusia? Dan tidak ada yang bisa menyerupai. Coba kita berbeda nggak semua nih? Omar serupa nggak dengan Pak Junedi? Tidak. Tapi wujudnya sama nggak? Tapi namanya banyak nggak? Tidak ada yang menyerupai. Dan kita ada berapa nih? 1 miliar. Nggak ada yang menyerupai. Maksud analog saya paham nggak nih? Bayangin. Si semut nempel, namanya Omar. Semut nempel, namanya Sang Gusti, Sang Hyang Widi. Paham nggak maksud saya? Nama berbeda, tapi maha besar nggak semua? Wujudnya adalah manusia. Tiupan anginnya luar biasa. Badai, kalau buat semut badai nggak itu? Badai, Bang. Keringetnya aja bisa. Begitu pula Tuhan yang maha besar. Ayat 8-nya. Ini perbuatan baik sekecil apapun akan dilihat. 99 ayat 8. Gua lupa kacamata. Sama-sama. Saya baca ayatnya, abang baca terjemahannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarayarah. Semuanya? Dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Sekarang abang harus baca balasan baik atau balasan jahat. Bagaimana cara ngelihatnya? Ada 9 cara untuk melihat catatan abang. Halo. Agar. Lu kok melototin gua kayak begini, kayak baru ngaji, gua bingung. Gimana Jun? Ya Allah. Sebelum gua datang ke sini ayat ini udah ada belum, Bang? Lu tercengang-cengang mengangang-angang gini kapan terhadap ayat ini? Lu harus lihat catatan lu. Ikra kitabaka, lihat catatan lu. Karena wa may ya'mal misqala dzarratin sarayarah. Lihat catatan. Gimana gua bisa lihat? Tiap hari gua cuman lihat dompet dulu. Kosong, gua sedih.
Pas penuh, lupa sama bininya. Bukan abang, bukan. Dia tersinggung. Gue bilang begini pas gue ngeliat dia, padahal mah enggak. Bukan itu. Kebetulan aja buka gua ke lu. Untung bininya kagak ikut ya. Ya. Luar biasa ini. Akan dilihat bang. Gua ngeri bang. 70 tahun gua. Makanya karena gua yakin Allah nyiptain Omar dan Allah nyiptain abang semua, itu nggak iseng Tuhan bikin lu semua di bumi. Ada maksud bang. Maksudnya tuh ada dua bang, harus tahu nih bang. Supaya lu sadar. Yang pertama, Allah ciptakan kita semua di bumi. Jaga aset Allah. Kasih rahmat semesta alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil. Jaga alam ciptaan Allah untuk sumber kehidupan. Dijaga, laut dijaga, bukan dipager bang. Tanah dijaga buat rame-rame, bukan rebutan main patok-patok sana patok sini. Ada nggak bang? Sungai dibersihkan, bukan dibuang sampah sebar sana sini. Masih banyak nggak orang yang membuang sampah sembarangan? Dia sedang tidak memberi rahmat untuk alam semesta. Dan tidak hanya berwujud flora dan fauna, bang. Manusia juga bahagian dari alam semesta. Dan kita juga merupakan bahagian dari alam semesta. Besarnya kita ini dijaga sama ayah dan ibu. Tapi ada nggak ibu baru lahir anaknya dicekek, masukkan ke plastik, dibuang di comberan? Ada nggak? Ibu itu sedang tidak memelihara alam semesta. Citra dijaga baik-baik, didandanin, dikasih baju sama Bang Sabdo. Bang Sabdo